Somad berangkat ke Mesir mengajukan bantuan untuk biaya hidup. Saya kirim ke gubernur, saya kirim ke bupati, saya kirim ke pejabat, saya kirim ke orang kaya. Yang membalas cuma satu, BAS, Badan Amil Zakat Nasional. Sampai balasannya ke rumah, silakan ambil uang. Waktu itu kantornya di An-Nur, mak saya datang ke sana. Setelah pulang ditunjukkannya lah. Berapa dapat? 200.000. Setelah pulang sekarang barulah kalau ada acara-acara dengan para pejabat, apa kata mereka? Alhamdulillah telah hadir bersama kita salah seorang kader yang dulu kita kirim. Yang ngirim siapa? Saya pergi sendiri, pulang sendiri. Pergi tak diantar, balik tak dijemput. Oleh sebab itu maka, lalu Ustaz belajar dulu biayanya dari mana? Ya biaya sendiri. Dan selama 4 tahun di Mesir saya tak pernah minta duit. Tanya mak saya masih hidup, umurnya 70. Sekali haram saya pernah nelpon minta duit. Pantang saya minta duit. Jadi gimana caranya? Kami kerja sama kawan-kawan di sini ramai dari Riau. Kalau sudah musim haji, kami pun habis sholat subuh bawa map satu, minta visa ke kedutaan Saudi Arabia. Dapat visa, naik bis dari Kairo ke terusan Suez. 7 jam naik bis. Dari terusan Suez naik kapal laut menyeberangi Laut Merah 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah. Beli tiket yang paling murah $100 PP. Tidak pakai kamar. Namanya Haji Backpacker. Nama kerennya. Sudah ditulis kawan saya dari Yogyakarta, namanya Agung Irawan. Haji Backpacker. Saya baca judulnya keren betul. Padahal dulu haji gelandangan. Sampai di Makkah kamar tak ada. Kamar tak ada, hotel tak ada. Di mana tidur? Di rumah yang paling besar, rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram. Tas tak boleh masuk karena penjaga haji tak boleh masuk. Di mana? Tas itu digantungkan di dinding kamar mandi. Dan tak pernah hilang. Tak ada isinya. Tak ada orang. Itulah kami. Akhirnya kumpul sama kawan-kawan. Kita mahasiswa ini tak bodoh, cerdas. Buat surat, tanda tangan, petisi mahasiswa setimur tengah minta kamar. Ajukan ke Dirjen Haji, ajukan ke kantor BUH, Badan Urusan Haji di Jeddah. Kami minta kamar. Akhirnya dapat satu kamar, satu rumah. Rumah yang tak layak untuk jamaah haji dikasih ke kami. Kami sudah layak betul itu. Akhirnya kami buatlah di pintu, selamat datang jamaah haji embarkasi terusan Suez. Dapat sekedar untuk ganti baju pakaian saja. Habis itu kerja, macam-macam kerja. Suatu ketika dapatlah, alhamdulillah kawan-kawan itu sekarang semuanya jadi orang. Ada yang satu ini namanya KH, inisial KH. Itu sekarang menjadi pejabat tinggi di kantornya di depan Istiqlal. Masya Allah. Yang satu lagi menjadi ketua Basnas di salah satu kabupaten. Itu dulu sama-sama sama saya kerja, pontang-panting di negeri orang. Padahal kita kaya sekali, tapi begitu keadaan harus kita hadapi. Namun minta kepada orang tua, tidak. Kita harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jangan berdiri di atas kaki orang, itu minta gendong namanya. Kerjalah kami membagi makan jamaah haji. Dibawa ke airport King Abdul Aziz Airport. Mat, kata dia. Dia tak panggil Ustaz, panggil Mat aja. Mat, kita dapat kerja nih. Di mana? Di airport. Mantap tuh airport. Berapa lama? Sampai jamaah haji habis baru kita pulang. Satu hari berapa? 50 rial. 50 rial kali 3.150. Berapa hari? 60 hari. Kaya mendadak kita nih. Yalah, kerjanya apa? Ngasih nasi jamaah haji. Cuman ngasih nasi aja. Iya, ngasih nasi 150. Oke. Begitu sampai barulah kami tengok, rupanya satu hari 10 kloter. Satu kloter 400, 10 kloter 4.000 orang yang mau dikasih. Saya ngasih nasi kotak. Tugas saya nasi kotak. Kawan saya yang satu nih, yang sekarang di Jakarta itu bagian ngasih jeruk. Asal yang jamaah haji itu nenek-nenek dikasihnya satu.
Yang anak gadis dikasihnya 5. Jadi setelah jam istirahat saya bilang, ente zolim, saya bilang. Ini yang kita kasih ini bukan menjeruk kita. Ini punya umat. Nanti di akhirat kita akan dituntut di padang mahsyar. Kok ente kasih butuh 1 yang itu 5. Nenek itu kita kasih jeruk 1, memang tak tekunyahnya lagi. Nenek gadis itu kita kasih. Jadi kalau cerita sama Ustadz itu ada saja dalilnya. Jadi saya kalah dan dia sekarang, alhamdulillah, setiap saya pergi haji, pergi umroh kemarin di King Abdul Aziz itu saya foto. Habis itu saya kirim ke kawan-kawan dulu. Ingatkah di kau wahai kawan, 20 tahun yang lalu kita di sini. 20 tahun yang lalu kita di sini bekerja. Inilah setiap melihat kemah-kemah, setiap melihat atap ini terkenang kalian. Aku masih ingat kalian dulu yang membagi jeruk, nenek-nenek 1, anak gadis 2. Dibalasnya kiki. Dan dia maksudnya. Kadang jamaah-jamaah haji ini sombong. Jamaah haji ini tak semuanya hatinya baik, banyak juga yang sombong. Menengok kita kerja, nampaknya berkeringat berpuluh, sepele nengok kita. Panggil, sebentar. Ya Pak, sudah lama jadi TKI. TKI bukan hina. TKI itu pahlawan devisa. Saudara-saudaraku yang bekerja menjadi TKI di Hong Kong, di Singapura, kalian pahlawan devisa. Tapi orang menyepelekan kalian. Kalian mencari makan di negeri orang lain, padahal di negeri ini sumber makanan. Kenapa? Makanan itu dicuri orang. Akhirnya kita susah, mahasiswa susah, pekerja susah, istri meninggalkan suami yang dalam keadaan sakit menjaga anak untuk mencari nafkah. Disepelekan. Sudah lama jadi TKI. Kami ini mahasiswa Pak. Di mana kalian belajar? Di Kairo. Asal dari mana? Riau. Memangnya tak ada universitas di Riau? Ada Pak. Cuman 1 semester 5 juta. Sidang tertutup 10, sidang terbuka 15, buka tutup 25. Tak ada duit. Maka kami belajar jauh-jauh. Selesai S1, pulang saya ke rumah. Haji Abdul Somad LC detailnya, lagi cemas. Ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Tak tahu apa mau dibuat. Pulang ke rumah menengok kebun sawit ada di rumah. Banyak Pak Ustaz? Tak banyak, cukuplah untuk 7 keturunan. Kalau tak dijual-jual. Lalu kemudian saya pun pergi ke kebun 2-3 hari, seminggu 2 minggu. Kata mak saya, Mat, kau pergilah dari kampung ini. Kenapa? Okak telinga aku dah. Masa kuliah di luar negeri balik ke kebun juga. Akhirnya pergi saya ke Malaysia melanjutkan S2 untuk menyelamatkan telinga mak saya. Ambil S2. Di mana sekarang Somad? S2. Negeri ini tidak menghormati ilmu. Sampai di Malaysia jumpa sama kawan-kawan dulu yang sama sekolah. Engkau di mana sekarang ni? Aku ambil master lah. Subsidi rumah, subsidi beasiswa, subsidi semua dapat subsidi. Kita di mana? Di parkir motor di tempat yang jauh. Begitulah keadaan. Padahal sama-sama orang Melayu, bahasa kita sama, bentuk kita sama, hidung sama-sama jongkok. Tapi nasib dia tegak, kita sujud terus. Itu yang terjadi. Saya kuliah di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Banyak orang nanya saya, kenapa tak ambil UIA? Kenapa tak ambil IIU, International Islamic University? Kenapa tak ambil Malaysia? Kenapa tak ambil UM, University Malaya? Kenapa ambil UKM? Dia tak tahu, di UKM tu bisa ngutang. Tapi saya tak selesai, karena saya pemburu beasiswa. Tiap hari searching, browsing, mancing, launching. www.google.com beasiswa pakai bahasa Arab, minhah dirasiyah, enter. Dapatlah peluang beasiswa. Dan saya selalu masuk di warnet Fakultas Sains di UKM. Saya tak mau di fakultas saya, FPI namanya, Fakulti Pengajian Islam. Saya masuk ke Fakultas Sains karena di situ internetnya gratis. Dan orang Malaysia itu tak tanya-tanya,
tengoknya. Muka saya pula muka-muka anak sains kan. Nah, habis itu dapatlah info katanya ada satu negara menyediakan beasiswa. Nama lembaga yang memberi beasiswa itu AMCI, singkatan dari Agence Marocaine Coopération Internationale. Akhirnya saya ajukanlah proses doa minta ampun. Biasanya saya doa gini aja, tapi untuk beasiswa aja. Ya Allah, minta tolong aku. Mau balik ke kampung aku tak sanggup, telinga udah pokak. Mau balik ke Riau kerja tak ada siapa yang mau menolong. Mau lama di Malaysia ni utang sudah lagi ni tolonglah dapat beasiswa. Rupanya orang yang teraniaya itu doanya makbul. Minyak kita dimakan orang, minyak kita disedot orang, kita ini teraniaya. Allah kasihan tengok, ini hambaku kata malaikat, kasih dia. Diterimalah saya mendapat beasiswa. Sampai kawan-kawan saya heran, ente dapat beasiswa dari mana? Darul Hadis. Nilai ente waktu di Azhar apa? Good, excellent, very good, good, gagal. Nilai saya good dan saya diterima. Tidak ada sejarah orang asing diterima di Darul Hadis dengan nilai good. Semua mesti very good. Tapi saya diterima. Allah tahu, Allah kasihan. Ini wajah penuh dengan penderitaan. Akhirnya saya diterima di situ dan saya pun belajar dengan penuh suka duka dan dipatok 24 bulan mesti selesai. Nama titelnya DESE. Diplôme étudiant, diplôme études supérieures approfondies. Tapi tak saya tulis itu, karena titel itu diplôme études supérieures approfondies. Desa, kampung. Akhirnya saya tetap pakai yang Inggris punya, LCMA. Walaupun banyak yang nanya, apa LCMA itu Pak Ustaz? Lagi cemas menghadapi apa-apa dan ama-ama. LC itu diambil dari bahasa Inggris, licence. Diambil dari bahasa Perancis, liaison, artinya ijazah. Orang ini sudah punya ijazah. Ajaza yujizu ijazah, dia boleh mengajar. MA itu sebetulnya bukan titel saya. Daripada ditulis DESA, tapi DSK PNS ditulis DESA. Karena waktu mendaftar dulu dikatakan tulis menurut titel negara asli, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Lalu kemudian saya pun pulang membawa 2 ijazah, LC di kiri, MA di